Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 1 akan bincang-bincang mengenai teknik penulisan fiksi kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Lina. Jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut narasumber kita perkenalkan lebih dahulu Kak Lina ya. Silahkan Kak. Halo. Hai. Hai semuanya. Thank you for having me. Namaku Lina Agustina. Aku dari rumah. Aku dari Batang. Terima kasih semuanya sudah mengundang aku. Udah gitu aja. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan tanya-tanya mengenai penulisan fiksi kepada Kak Lina. Langsung saja pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Mbak Salwa. Oke, Kak Lina. Jadi Hai. pertanyaan yang pertama. Oke. Jangan berat-berat. Enggak belum belajar. tenang saja. Jadi kira-kira sejak kapan sih Kak Lina mulai menekuni kepenulisan fiksi ini dan apa motivasinya? Sejak kapan? Sebenarnya kalau pertama kali nulis itu dari 2012 kayaknya. Lama ya? SMP ya, kayaknya SMP itu pertama kali nulis cerpen. Itu buat lomba antar sekolah. Emang bukan antar sekolah, maksudnya lomba di sekolah. Kemudian menang, terus setelah itu alhamdulillah juara 1 ya teman-teman. Alhamdulillah. Terus habis itu dari situ itu cuma anak SMP doang. Terus setelah itu lanjut lama nggak pernah nulis lagi, cuma suka baca. Terus pertama kali nulis yang benar-benar serius tuh berarti sekitar 2018-an, setelah skripsian lah, pokoknya lagi skripsian tuh sambil nulis gitu. Kalau motivasi apa ya? Motivasinya karena aku suka baca sih sebenarnya. Karena aku suka baca novel, aku suka baca buku-buku yang fiksi-fiksi gitu. Makanya akhirnya kayak temen-temen nyaranin kayak tulisanmu bagus deh. Kan aku dulu anaknya kayak galau-galau gitu kan. Terus suka nulis story gitu. Terus tulisanmu bagus, coba deh nulis buku. Terus akhirnya oke. Setelah lagi skripsian sampai nulis buku, Jadilah buku ini, guys. Ya, satu buku yang buku pertama Jadilah kali. buku-buku ini. Nah, untuk menulis buku ini tuh menurut Kak Lina sendiri, apa sih hal penting yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan dalam penulisan atau dalam buku? Dalam kepenulisan itu sendiri. Maksudnya dalam menulis fiksi itu apa sih yang perlu diperhatikan? Apa ya? Konsisten sih. Kayak kalau misalnya kita suka nih, biasanya kalau misal mau nulis, kita punya gambaran nih di kepala kan, kayak nanti nama tokohnya ini, terus awalnya konfliknya ini sampai bahkan endingnya. Tapi kalau nggak konsisten bisa-bisa berhenti aja gitu di tengah jalan kan, sampai lupa nih udah sampai mana kayak gitu. Tapi kalau misalkan apa tadi Kak pertanyaannya? Yang penting itu apa? Oh, yang penting tadi pertama konsisten ya. Terus yang kedua sih mencintai apa yang sedang dilakukan sih sebenarnya. Kayak aku suka nulis, jadi aku menulis. Nah, aku menulis. Karena itu untuk menghibur aku, kayak self healing aku tuh menulis gitu. Gitu guys ternyata. Nah, dari tulisan-tulisan Miss Lina ini kira-kira nah guys, dari tulisan-tulisan Kak Lina ini kira-kira mana yang paling berkesan? Kira-kira mana sih tulisan yang aku senang membaca bukuku sendiri. Udah malu. Sebenarnya ini beberapa kayak yang ada di rumah, karena beberapanya ada juga yang aku nggak punya. Jadi kayak aku nulis kayak ya udah untuk iya untuk simpanan aku sendiri aja gitu. Cuma dicetak, diterbitkan terus kayak ya udah kayak gitu. Tapi ini beberapa buku yang memang aku suka, jadi aku punya. Kalau buku yang paling apa tadi berkesan ya? Iya. Semuanya berkesan karena semuanya punya ceritanya sendiri-sendiri yang nggak sama satu dengan yang lain. Kayak misalkan satu buku isinya tokoh ini, nanti buku yang lain kan pasti nggak sama kan antara ceritanya. Tapi kalau yang paling berkesan banget mungkin buku yang terakhir aku tulis sih. Yang mana tuh? Judulnya Yang Terakhir dari Saya. Ini guys bukunya.
yang terakhir ditulis? Belum menulis buku lagi, masih dalam proses tapi belum selesai. Semoga selesai Semoga ya. Selesai. Nah, kira-kira siapa sih role model Kak Lina dalam menulis buku fiksi ini? Siapa yang dijadikan role model? Role model aku dari 2015 itu ada satu penulis, mungkin tahu, namanya Boy Chandra. Tahu. Boy Chandra is one of my favorite writer ever pokoknya. Dia pokoknya dari semua penulis yang bagus-bagus di dunia ini, yang mungkin ada satu buku yang aku suka banget, bukan karya Boy Chandra. Mungkin ada yang tahu judulnya Laut Bercerita. Iya. Nah, itu salah satu buku terbaik yang pernah aku baca. Tapi kalau misalkan untuk role model, penulis yang dari Padang itu, karena dari 2015 aku ngefans dengan beliaunya ini, sampai dia seminar gimana, dia ada event di mana tuh aku kayak harus ngintil gitu. Sampai akhirnya aku ternotis oleh beliau gitu kan, kayak oh beliau tahu kalau ini aku hidup nih di dunia ini gitu kan. Itu Boy Chandra, karena tulisannya itu banyak yang relate sama aku, terus gampang dimengerti, kayak nggak perlu baca berkali-kali gitu loh, kayak sekali baca tuh udah kayak ngerti gitu. Bahasanya tuh sangat mudah dicerna untuk manusia-manusia seperti aku gitu, yang susah memahami. Jadi gitu guys. Kayaknya sampai sini saja ya wawancaranya. Ditutup. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Lina yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Semoga buku yang sedang ditulis buku cepat paling berat selesai. ini yang sedang ditulis itu, jadi ya nanti dibeli guys, nanti dibeli ya. Sebenarnya aku menulis buku bukan untuk dijual ya. Bukan untuk dijual. Tapi kalau beli nggak apa-apa. Untuk diri sendiri. Iya, untuk kesenangan diriku sendiri. Oke. Cukup sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.